Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pembahasan tentang gharib dan muskilat di dalam Al-Quran menurut Imam Asyim, yaitu 88 yang gharib dan muskilat di dalam Al-Quran terdapat 9 yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu saktah. Saktah adalah berhenti sejenak sekitar 1 alif tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan. Di dalam Al-Quran ada 4 bacaan saktah, yaitu pertama dalam surat Al-Kahfi, yang kedua dalam surat Yasin, yang ketiga dalam surat Al-Qiyamah, dan yang keempat dalam surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 1-2 saya coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Pada kata iwaja itu terdapat saktah. Iwaja, qayyima. Nah. Kemudian dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Di dalam kata mimmarqadina hadza, setelah kata mimmarqadina berhenti sejenak tanpa mengambil napas, lalu dilanjutkan lagi. Jadi tidak boleh berhenti sambil mengambil napas. Lalu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27, waqila man roq. Setelah man berhenti sejenak tanpa mengambil napas, lalu dilanjutkan membaca kalimat selanjutnya. Lalu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona. Kalla bal rona ala qulubihim. Bal rona, setelah bal berhenti sejenak lalu dilanjutkan membaca kalimat selanjutnya. Yang kedua yaitu imalah. Yang dimaksud dengan imalah adalah memiringkan bunyi patah pada kasroh dan dari huruf alif ke iya, atau kecenderungan patah kepada kasroh sehingga seolah-olah dibaca re. Bunyinya yaitu re, seolah-olah berbunyi re. Imalah menurut bacaan Syekh Asyim yaitu terdapat dalam satu lafaz di dalam Al-Quran, yakni surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majruha wa mursaha. Majruha. Baca majruha itu dari imalah. Lalu yang ketiga ada naqlu. Naqlu adalah memindahkan harkat suatu huruf ke huruf sebelumnya, yaitu di dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs ada satu bacaan naqlu, yaitu
di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 terdapat pada kata bisa al-ismu. Nah, bisa al-ismu. Di dalam kalimat ini yaitu lam alif dibaca kasroh lamnya, sedangkan kata ismun hamzahnya tidak dibaca. Saya coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Ini dalam bacaan naqol. Dalam bacaan naqol terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu dibacanya. Jadi jangan dibaca bi'sal ismu. Maka harkat daripada hamzah, harkat dari hamzah wasol di dalam kata ismu dipindahkan ke lam. Kasrahnya kasrah hamzah di dalam kata ismu dipindah ke lam. Baca bi'salismu. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ibdal. Ibdal yaitu mengganti huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya. Di antara lafaz-lafaz yang diibdal dalam Al-Quran menurut Imam Asyim, yang pertama ibdal hamzah dengan ya. Jadi huruf hamzah diganti dengan huruf ya. Terdapat dalam kalimat fis samawati tuni. Di dalam surat surat Al-Ahqaf ayat 4, yaitu mengganti hamzah mati dengan ya. Sebagian besar imam qiraah juga sepakat mengganti hamzah koto yang tidak menempel dengan lafaz sebelumnya dan jatuh sesudah hamzah wasol dengan alif layyinah. Kita coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bikitab. Fis samawat. Ituni bikitab. Apabila dibaca waqaf. Fis samawat. Ituni. Nah, bacaannya ituni. Tapi kalau dibaca wasol, am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Nah, cara membacanya, jika membaca waqaf pada lafaz as-samawati, maka huruf ta mati dan hamzah mati diganti ya. Fis samawat ituni. Nah, sedangkan apabila dibaca wasol maka tidak ada perubahan seperti tadi. Fis samawati tuni. Nah, itu di dalam ibdal. Lalu ada ibdal sod dengan sin. Huruf sod diganti dengan sin. Sebagian imam qiraah termasuk Imam Asyim juga mengganti sod dengan sin pada lafaz yabsutu dalam surat Al-Baqarah yabsutu. Nah, kemudian sod diganti dengan sin di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22, dalam surat Al-A'raf ayat 69. Kemudian ada juga huruf sod tetap dibaca sod, tidak digantikan, yaitu di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Kita coba baca. Huruf sod dengan huruf
huruf sin. Di dalam surat ibdal sod kepada sin dalam surat Al-Baqarah ayat 542. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Nah, wa yabsut sodnya diganti dengan sin. Jangan dibaca wa yabsut tapi wa yabsut. Kemudian huruf sod dibaca sin, ditandai huruf sin kecil di atas huruf sod. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Nah, jangan dibaca basta. Jadi huruf sod diganti dengan huruf sin. Ini baca baus. Nah, jangan dibaca baus tapi basta. Kemudian huruf sod tetap dibaca sod. Tadi juga disebut di dalam surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh dibaca musaytirun, boleh dibaca amhumul musaytirun, boleh dibaca musaytirun, boleh dibaca musaytirun. Itu dari ibdal. Lalu yang kelima ada ismam. Yang dimaksud dengan ismam yaitu isyarah domah di tengah-tengah dengung. Nah, jadi memonyongkan bibir di tengah-tengah guna. Ismam di dalam Al-Quran hanya terdapat pada satu kalimat, yaitu di dalam surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ketika membaca lafaz tersebut, gerakan lidah seperti halnya mengucap lafaz la ta'manuna, sehingga hampir tidak ada perubahan bunyi antara mengucap lafaz la ta'manna dengan mengucapkan la ta'manuna. Dengan kata lain, asal lafaz dari la ta'manna adalah la ta'manunna. Itu disebut ismam. Jadi ismamnya pas ketika la ta'manna, setelah ketika gunah la ta'manna, isyarah domah di tengah-tengah dengung. Tuh, jadi maksud dengan ismam. Lalu yang keenam ada tashil. Tashil adalah hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, yaitu meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Dalam qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, dalam Al-Quran hanya terdapat satu kali, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Di dalam kata a'jamiyyun itu ada dua hamzah,
a'jamiyun, ditulis a'jamiyun, dibacanya jamiyun. Nah, itu yang disebut dengan tashil. Kemudian ada mad dan kosor. Mad dan kosor ini dimaksud yaitu 3 model bacaan, 3 macam bacaan yang terjadi karena wasol dan wakof. Jadi bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Ketika hukum bacaan tersebut adalah bila wasol, bila keadaan wasol, ro-nya dibaca pendek keduanya. Bila wakof pada kalimat pertama, ro dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat. Dan bila wakof pada kalimat kedua, ro kalimat pertama dibaca kosor atau pendek, dan ro kalimat kedua dibaca sukun. 3 buah model bacaan asing ini hanya terdapat dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ketika membaca qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira, bila diwakofkan alif setelah ro dibaca panjang, dan bila diwasolkan alif dibaca sukun. Itu yang dinamakan dengan mad dan kosor. Yang dimaksud dengan mad dan kosor bagian dari ketujuh, yaitu terdapat dalam surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Jadi kata qawariro-nya diulang. Kanat qawariro min fiddatin. Nah, ro-nya dibaca pendek. Lalu yang kedelapan ada yang dimaksud dengan silah. Silah di sini yaitu hak domir dibaca panjang. Dibaca panjang ketika sebelum hak domir ada huruf yang mati. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Hak domir dibaca panjang dalam kata fihi muhana. Nah, itu disebut mad silah atau disebut mad silah mubalaghah. Yang ke-8. Lalu yang ke-9 yaitu bacaan boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa untuk huruf do dalam surat Ar-Rum ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Pada kata dha'fin, dha'fan itu ada 3 kali penyebutan. Dha'fin yang pertama, do-nya dipatah. Menurut Imam Hashim boleh dibaca dha'fin, do-nya boleh didoma.
misal min du'fin, nah, min ba'di du'fin, min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah. Jadi baca du'fin, du'fin, du'fan, boleh dibaca du'fin, du'fin, du'fau. Nah, jadi do-nya boleh nasab, boleh rofa. Itu lapan gorib dan muskilat di dalam Al-Quran menurut Imam Asyim riwayat Hafiz. Itu yang pertama ada yang disebut saktah, yang kedua ada imalah, lalu yang ketiga ada nakol, keempat ada ibdal, kelima ada ismam, lalu ada tashil, ada ketujuh mad dan kosor, kedelapan ada silah, dan yang kesembilan dalam pemberian harokat untuk dod boleh nasob, boleh rofa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.